Bento Narto. Ya, kawan-kawan, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua yang akan menemani kalian nih di Suara Juventini. Ya, hari ini gua akan membahas di mana lanjutannya Liga Champion ya, The Champion ya kan. Melawan Juventus melawan PSV. Tapi di sini gua seperti biasa tidak sendiri, selalu ditemani oleh narasumber yang ganteng-ganteng dan kece-kece yang sering mengisi dan menghiasi di layar YouTube kalian. Kita kenalan dulu karena mungkin belum aja yang ada yang belum tahu nih ada channel Suara Juventini. Kita kenalan dulu yang pakai itu tuh apa Twitter Juventus Official Fans Club. Waduh, Waduh. ngeri banget nih langsung dari Turin nih kayaknya nih. Silakan dulu Bang, kenalin dulu Bang, siapa namanya Bang? Halo fans Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari IKN. Waduh. Waduh, ya mangkrak Waduh, di maaf. IKN deh. Iya, kota gue emang angker tuh katanya. Nah, satu lagi nih yang kita juga tidak asing, sering juga mengisi di layar kaca Suara Juventini. Monggo Mas yang ada bewok-bewoknya ya kan? Halo semua, gue Ali, Juventino dari Selatan Jakarta. Karena sekarang Weh. tinggalnya gue udah nggak di Jakarta lagi. Oke, wah, ini Jaksel vibe ya, ya kan, keren ya kan. Ini kecengannya Bintaro apa Blok M nih, ya kan. Waduh. Baik, gua akan membahas di mana Juventus akan melakoni laga lanjutan di playoff ya, antara PSV Eindhoven, sorry Juventus melawan PSV Eindhoven. Gua akan bertanya kepada kalian gimana nih perkiraan strategi antara Thiago Motta dan Peter Bosz. Peter Bosz itu pelatih PSV dalam menghadapi laga ini. Kira-kira Bang Adi apa pendapatnya? Silakan Bang Adi. Kalau Mota strategi jelas itu main main di home leg pertama, jadi taktiknya akan lebih bermain lebih menyerang karena kita juga harus mikirin bahwa di leg kedua kita lebih aman untuk bermain gitu. Jadi mau nggak mau Mota akan stick the plan kayak kayak biasa, main main dengan penguasaan bola, terus juga dengan sekali lagi dengan main direct dan ya terutama untuk bagaimana buat PSP ini nggak berkembang gitu Bang Rocky gitu. Kalau untuk Peter Bos pasti main di Liga Belanda, tapi mungkin dia akan punya pelajaran ya karena dia sempat kalah di matchday pertama Liga Champions di Liga gitu. Jadi mungkin di sini Peter Bos agak sedikit merubah taktiknya sedikit, mungkin agak lebih sedikit lebih menunggu kali ya. Walaupun uh, harapan gue sih Peter Bos tidak ngerubah taktikal yang sudah dimainkan bermusim ini ya. Jadi lebih memilih tetap dengan duel menyerang yang mungkin lebih menarik untuk ditonton juga dan lebih terbuka mainnya, jadi sehingga punya greget gitu, jadi nggak ada main nunggu untuk ngejar leg kedua baru bisa ngebales gitu. Jadi harapan gue ya Peter Bos main seperti biasa dan Mota ya seperti biasa, jadi nggak ada yang ngerubah taktik demi kepentingan pertandingan ini gitu gitu Bang Rocky. Oke, baik. Kalau dari Bang Ali kira-kira punya opini atau pendapat tersendiri, kira-kira bagaimana prediksi, sorry, perkiraan strategi yang digunakan oleh Thiago Motta serta Peter Bosz pada lanjutan playoff antara Juventus melawan PSV Eindhoven. Kira-kira gimana Bang Ali? Kalau gue rasa by default ya, pada dari awal pertandingan baik Mota ataupun Bos pasti masih akan tetap sama identitas bermain mereka sendiri ya. Eh, Baik Juve atau PSV kita sama-sama tahu lebih mempunyai lebih proaktif gitu loh. Mereka sama-sama berniat menguasai permainan dari awal. Namun mungkin ways-nya aja beda. Kalau kalau yang gue riset quote unquote permainan PSV sebelum eh, sejauh ini itu memang kita udah nggak bisa bandingin lagi sama kondisi ketika kita ketemu sama PSV di matchday pertama Champions League ya. Ini mereka itu sering banget main dari wing. Terus mereka sering sekali pakai individual skills dan through ball. Itu itu kunci mereka sebenarnya utama kalau untuk membongkar Juve. Karena kita tahu sendiri kondisi pertahanan kita, apalagi di sayap kiri sayap kanan ini kan masih tambal sulam nih. Nggak Hmm. ada, masih masih Cambiaso belum balik. Terus Savona dari kanan dipindah ke kiri. Ya sekarang yang di kanan WA, kadang-kadang McKennie. Jadi em,
kayaknya mereka kayaknya PSV akan memanfaatkan chemistry lini belakang Juve yang kurang. Sementara kalau dari Juve sendiri, meskipun pada dasarnya mereka memang Juve sendiri itu tim yang sekarang proaktif ya, lebih mengambil alih penguasaan bola. Namun kan memang masih kita punya masalah dalam scoring chance, kreasi peluang kita masih susah. Ditambah lagi apa gonta-ganti tridente di depan tuh juga kita masih 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 sering dilakukan ya. Nah, mungkin gue punya perasaan kalau Mota agak akan apa ya, nggak begitu proaktif lagi, tapi lebih mungkin bisa saja eh, apa ya, memberikan attitude tim ini seperti ketika lawan Como. Ketika lawan Como kemarin kita tuh kalah ball possession loh. Tapi beberapa kali kita bisa nyolong counter attack, counter attack, counter attack. Nah, sebenarnya ini gue lihat eh, juga merupakan eh, trial test case karena PSV ini salah satu kelemahannya adalah pertama mereka itu susah mempertahankan keunggulan. Jadi suka sering kecolongan kalau kalau sudah leading gitu loh. Dan juga mereka itu apa jelek mempertahankan counter attack. Jadi mungkin bisa jadi Mota tuh nggak terlalu proaktif tapi juga bisa pragmatis. Tapi kalau menurut gue di awal pertandingan baik Juve atau PSV pasti akan mulai mencoba menguasai pertandingan lebih dulu sih. Baik, kalau gitu. Ada tambahan lagi itu doang? Ya Mungkin itu gue aja sih sedikit kalau nambahin bisa. sih Ya, gimana? tadi masalah masalah PSP. Ini kan tim yang secara apa di liganya Eredivisie itu gacor ya, maksudnya 68 gol Hmm. dari di liga itu juga salah satu hal yang sangat luar biasa. Walaupun kita tahu kompetisi liganya cuma liga nomor at least nomor 5 atau nomor 6 gitu ya di nomor 6 atau nomor 7 di Eropa gitu. Tapi cara mainnya emang udah trik banget begitu. Apalagi double pivotnya dengan pemain Belanda terus beberapa dengan pemain yang wingernya juga ekstra pemain winger secepat-cepat semua. Jadi emang eh apa namanya dia punya cara main yang agak sedikit khas gitu. Jadi maksudnya apalagi ujung tombaknya kan terakhir tinggi besar gitu Luke De Jong. Jadi emang ini PSP yang agak sedikit yang udah pernah walaupun kita pernah lawan tapi ini agak sedikit berbeda nih. Mungkin udah apa namanya udah sedikit dirubah sedikit sama Peter Bosz gitu. Apalagi dia di liga juga kondisinya lagi kejar-kejaran sama Ajax. Jadi emang iya dia harus nge-tweak taktik untuk pertandingan ini juga. PSP juga punya kelemahan tadi ke sisi counter attack. Bagaimana kita lihat kalau kita lihat di match sebelumnya juga pernah kita lawan bola kan kalau udah kena counter ini udah selesai nih PSP gitu. Jadi harapannya adalah PSP menahan dulu agar tidak kena counter nanti. Kalau untuk di match ini nanti Juve bisa main direct dan kayak lawan mungkin kayak Empoli gol gol pertama dan gol kedua lawan Empoli mungkin Juve akan bisa lebih chance biar mereka yang pancing naik dulu biar kita counter karena biarin mereka yang main kita hanya menunggu tapi mengontrol dari sisi belakang gitu apalagi lini belakang kita nggak sekuat di match yang pertama karena kan ya kita nggak punya Bremer kalau yang kemarin Bremer main tuh di match yang pertama gitu Bang Rocky ya. Ya. Oke, baik kalau gitu. Gua akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Juve mampu mengulangi kemenangan 3-1 di Turin melawan PSV di fase grup, ya kan? Apakah PSV juga akan mengulangi kejutan saat mengalahkan Liverpool 3-2 ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira nih gimana pendapatnya nih? Apakah kita bisa nih mampu lagi kalahin si PSV Eindhoven atau malah kita yang di revenge nih oleh PSV. Kira-kira gimana Bang Ali nih? Selama kita bisa ambil inisiatif permainan di awal, menurut gue peluang untuk menang dan kill the game tuh tetap ada ya. Masalahnya kita juga nggak boleh, Juve juga nggak boleh kecolongan. Kita lihat gol dua pertandingan terakhir lawan Napoli atau Empoli, Juve selalu kebobolan dengan apa? Dengan cara yang nggak bagus lah dari set piece. Lawan Empoli juga dari set piece di tiang jauh ada lagi dari set piece di tiang jauh. Ya memang chemistry lini belakang kita kan kayak yang tadi gue bilang belum belum bagus ya. Ditambah lagi PSV ini sayapnya nih bagus-bagus banget. Ada Bakayoko dan mereka punya Perisic loh sekarang, Ivan Perisic. Iya, dari Inter Mereka dulu punya ya. Ivan Perisic terus ya
Inter Tottenham terus ke apa ke PSV. Mereka juga memang striker utama mereka cedera kan, Pepi ya kalau nggak salah. Tapi Ya. gantinya striker berpengalaman juga kan, Luke De Jong. Nah, itu meskipun meskipun levelnya level-level Europa League, tapi ya tetap itu eh, pemain pemain grade bagus itu ya untuk ukuran Liga Belanda ya. Tapi di Liga Champion pun mereka ya sejauh ini lumayan bisa perform. Ya, jadi menurut gue selama kita bisa ambil inisiatif inisiatif penyerangan dan nggak kecolongan di belakang, seharusnya kita masih punya kans yang bagus untuk bisa at least mengamankan leg pertama lah. Leg kedua kita lihat nanti. Baik, kalau dari Bang Adi kira-kira gimana? Apakah Juve bisa mengulangi kemenangan 3-1-nya, at least entah berapa, nol kayak entah 1-0 kayak entah berapa? Apakah malah kita di revenge nih sama PSV karena lawan Liverpool yang notabene menjadi top levelnya di Champions League musim ini malah kalah ya kan? Kira-kira gimana Bang Adi? Kalau untuk mengulangi yang 3-1 di matchday pertama agaknya cukup sulit ya kalau lihat dari komposisi lini belakang kita udah nggak sama kayak di matchday itu karena saat itu kan duetnya Bremer sama Gatti kan terus Hmm. Cambiaso juga main sedangkan nanti untuk di match yang lawan PSV yang ini kan backnya mungkin Renato Vega mungkin cuman Gatti yang bisa available main terus juga mungkin Savona jadi agak sedikit downgrade lah kualitasnya dibandingkan yang waktu kita main yang pertama mungkin yang lebih poin yang lebih additionalnya adalah upgrade-nya lini depan gitu karena saat itu kan yang Hmm. main Dusan yang ini termain Kolomuani itu doang yang ngebedain gitu tapi at least kalau untuk misalnya mengulangin bisa asal lini belakang kita disiplin dan satu lagi jangan ulangin lagi gol-gol ball watching yang udah 3 kali berturut-turut kejadian itu kejadian lagi gitu jadi udah kayak Hmm. lawan Como kejadian lawan Empoli kejadian dan lawan Napoli yang gol Anggisa juga sama jadi bagaimana bola-bola crossing terus di tiang jauh itu benar-benar Juve itu kayak cuma nonton doang backnya gitu jadi ini yang harus diperhatiin apalagi Gatti kalau udah di menit akhir juga kayak suka apa ngeblank ya kayak mungkin udah terlalu letih karena terlalu main terus jadi konsentrasinya agak sedikit menurun gitu. Jadi ya ini akan jadi PR buat Mota di match ini. Kalau untuk PSB kan katanya menang 3-2. Kalau kita lihat squad Liverpoolnya kan itu udah Liverpool B plus C gitu ya. Hmm. Kesa bisa full yang salah yang nggak dibawa ya. Emang Liverpool udah mau ngelepas match itu agar dia bisa punya kepentingan di pertandingan liganya gitu dan kemenangan 3-2 ya mungkin dengan skuad utamanya PSP dengan Liverpool B plus C aja kewalahan bang gitu. Jadi menurut gua PSP gak begitu spesial tapi kalau dengan kualitas pemain yang dia punya kayak Bakayoko, Perisic, Luke De Jong, Joy Firman, Jordi Schouten gitu pemain-pemain yang Belanda Belanda itu dan apa namanya juga Peter Bos juga seorang pelatih orang Belanda. Jadi emang ya begitulah cara mainnya dan PSP gak spesial banget kok. Kalau emang kita bilang dia jago di Liga dia bukannya Ajax enggak sejago Ajax Ten Hag 2019 gitu. Jadi ini Hmm. cuma kebetulan bahwa mereka punya skuad yang muda ditambah pemain senior yang kebetulan bisa menang lawan Liverpool B dan C terus seperti kalah sama Juventus. Jadi seolah-olah ini jadwal berat buat Juventus. Nah, tapi buat Juve semua tim di Eropa itu tricky. Kita ini kan nggak apa mungkin kita mungkin agak sedikit overconfidence waktu lawan Lille kita akhirnya seri berharap menang lawan Benfica akhirnya kalah lawan klub Brugge kita berharap menang kita seri jadi pertandingan di Eropa buat Juventus semuanya big match karena nggak ada klub kecil dan klub besar bagi Juventus di Eropa karena semuanya sama gitu karena sama-sama susah dikalahin gitu. Oke, baik kalau gitu gua akan langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa nih prediksi bagi para narasumber untuk kunci kemenangan bagi kedua tim? Dan apa kelemahan utama dari Juventus serta PFC yang bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawannya, ya kan? Kira-kira gimana Bang Ali dulu nih, silakan. Kalau menurut gue kunci kemenangan Juve, kita memang jatuhnya sekarang lagi bergantung banget sama formnya Kolo Muani ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat uh, Muani 5 5 gol di 3 pertandingan terakhir, ini kita udah uh, kalau nggak salah sejak Liga Italia pakai udah berapa belas tahun itu uh, one of the best starters lah untuk pemain baru dan uh, kita memang harus diakui sedang bergantung sekali sama formnya Kolo Muani dan uh,
kekuatan utamanya Kolomuani ini sebenarnya justru menurut gue adalah hal yang bisa mengekspos kelemahannya PSV. Di mana kelemahannya PSV itu backnya ini secara secara apa ya, secara kualitas bertahan tuh, secara individu tuh nggak begitu stellar lah. Nah, sementara kalau Muani sendiri kita lihat striker yang memang berani adu satu lawan satu, berani adu fisik dan tekniknya juga bagus. Nah, ini harus bisa benar-benar dimanfaatkan. Apalagi sebenarnya winger-winger Juve juga cukup skillful ya. Kita di kiri ada Yildiz. Kalau Yildiz nggak perform, Bang Mula masih bisa jadi penyelamat. Di kanan ada Nico Gonzalez atau Chico Conceição. Kita lihat mana yang akan dimainkan lebih dulu besok. Nah, menurut gue yang harusnya bisa lebih perform itu justru trio gelandang tengahnya Juve nih. Kita nggak tahu nanti akan dimainkannya seperti apa. Feeling gue sih Kepren Thuram akan dijadikan starter ya. Karena kemarin dia istirahat kan pas lawan Como. Duet double pivot Thuram sama Locatelli ini bisa lebih megang lah. Nah, sementara gelandang serangnya kita lihat mana yang di latihan lebih perform antara Koop Mainers atau Douglas Luiz atau McKennie. Oke, baik. Kalau dari Bang Adi kira-kira gimana prediksinya untuk kunci kemenangan dari kedua tim dan apa kelemahan utama Juventus serta PSV yang bisa dimanfaatkan oleh lawannya? Silakan Bang Adi. Kalau kunci kemenangan Juve mungkin lebih mengedepankan mengkontrol pertandingan. Ya walaupun kita nanti kalah ball possession ataupun mereka akan lebih bermain lebih dengan tempo yang lebih cepat. Bagaimana kita mengkontrol pertandingan itu dengan bola ataupun tanpa bola gitu. Karena pada saat ini yang di Juve butuhin bagaimana bisa menghukum PSP dengan satu gol cepat. Setelah itu kita bisa menyelesaikan game lebih cepat gitu. Karena kalau kita yang lebih menunggu tempo lama, akhirnya kita ke bawah cara mainnya PSP, ya kita akan sulit mencetak gol karena seperti kita match-match sebelumnya kita selalu pelan dalam build up karena untuk satu ngesut aja ke gawang itu butuh waktu at least 22 menit gitu. Jadi kalau kita bisa menghukum lawan lebih cepat, kita akan bisa mengkontrol lawan lebih lebih cepat juga dan kita akan menyelesaikan game lebih cepat karena udah langsung mikirin ke game selanjutnya. Karena kalau babak pertama aja kita nggak bisa melakukan itu, kita akan menunggu sampai babak kedua dan pemain akan lebih latih gitu. Karena kita akan mengejar gol, karena kita butuh menang. Karena kan menang berarti kan dapat cuan juga dari bonus menangnya Liga Champions ini gitu. Itu yang dicari kan yang nyari trofi di kompetisi ini gitu. Jadi yang ya, itu salah satu yang harus ditempatkan di Mota untuk di match ini gitu. Tapi kalau untuk PSV kuncinya adalah manfaatin set piece bagaimana kasih crossing sebanyak-banyaknya ke tiang jauh. Pakai andalin Luke De Jongnya itu ya at least akan dapat satu atau dua gol lah yang akan bersarang ke gawang Digre gitu. Jadi untuk PSP dia akan manfaatkan ya mungkin at least bola mati gitu. Apalagi kalau Juve bermain lebih lebih nahan kayak Juve melakukan hal itu di lawan Manchester City. Jadi ditahan biar PSP yang masuk ke dalam gitu. Kita akan direct dengan lombo-lombo langsung ke Kolomuani. Itu akan berbahaya juga buat PSP nanti ke depannya gitu. Bang Rocky. Eh, oke, baik kalau gitu. Baik, gua pertanyaan selanjutnya kira-kira ada nggak pemain yang tidak bisa bermain pada saat nanti pertandingan antara Juventus melawan PSV dan kira-kira line up-nya seperti apa nih ya kan pada pertandingan besok dari Bang Ali dulu silakan Bang Ali. dengan dengan sedikit rotasi yang kemarin dilakukan pada saat lawan Como, menurut gua kiper tetap di Gray ya. Di Hmm. back tengah kita nggak ada pilihan lain lagi selain Vega dan Gatti. Nah, di sektor back kiri dan back kanan menurut gua akan ada rotasi nih, di mana kayaknya ya bisa Savona itu balik ke kanan. Kan Savona aslinya sebenarnya back kanan kan ya. Ya. Savona aslinya bek kanan dan dia difokuskan untuk bertahan. Sementara kiri balik ke McKennie lagi. Karena jatuhnya di tengah eh, pemain-pemain kita udah pada segar semua nih. Locatelli itu udah nggak tergantikan. Buat double pivot menurut gua akan Locatelli dan Kevin Turam. Sementara eh, prediksi gua di posisi nomor 10 tetap Cobb Miners. Seenggak perform apapun dia selama ini ya, tapi at least buat buat picking up balls jadi papan pantul Cobb Miners masih ya so-so lah. Tiga di depan Kolomuani jadi striker hopefully. Meskipun kita sama-sama tahu ada
cadangan striker yang sangat mahal itu. Di winger 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 kiri Yildiz, winger kanan menurut gua yang akan jadi starter masih Chico Conceição. Karena Hmm, kemarin dia bisa istirahat dan harusnya prediksi gue dia akan dimainkan dari awal untuk bisa lebih ngegas lah. Kalau kalau winger kiri dan kanan itu nggak perform di babak kedua baru mungkin ada sedikit-sedikit pergantian. baik kalau gitu. Dari Bang Adi kira-kira ada nggak pemain yang tidak bisa tampil nih? Apakah Kelly kan, ya kan, pemain favorit lu ya kan? Atau siapa nih Kelly dari nggak didaftarkan sayangnya. oh, nggak didaftarin, belum masuk ya? Belum belum. Nah, Eh gua kayaknya kalau Kalau ngelihat nggak salah belum eh didaftarkan Kelly. Mota dari 2 game terakhir, bisa jadi Mota pakai formasi yang sama kayak lawan Komu dan Empoli. Mungkin agak ditweak sedikit, eh kayak Turamnya main tapi McKennie di take out gitu. Jadi mungkin main WH di kanan tetap, kiper tetap di Greg, WH di kanan Gatti, Vega, terus kiri tetap Savona, double pivotnya Turam sama Locatelli, terus Nico, Kopeners, Yildiz depannya Kolomuani. Mungkin dia akan nge-tweak sedikit karena ya udah mainnya udah dapat nih cara main hmm, 3-2-4-1 ketika in position gitu. Kalau nanti dirobak lagi, nanti gambling lagi nih, agak linglung nanti lawan PSP. Apalagi ntar nextnya kan lawan big match. Jadi mungkin dia udah mikirin juga habis lawan PSP ini gue harus udah mikirin ke pertandingan yang lebih besar lagi. Jadi mungkin dia akan lebih mempertahankan yang udah ada gitu. oke Yang udah baik, yang udah pakem di 2 game terakhir gitu, Bang Rocky. oke siap. Nah, pertandingan lagi. Kira-kira prediksi dari segi pertama persentase berapa, 50-50 kah? Apakah 60-40 atau serta prediksi skor? Kira-kira Juventus melawan PSV Eindhoven ini kira-kira berapa-berapa? Dari Bang Ali dulu nih. Kalau menurut gue tetap ya Juve akan sedikit diunggulkan karena memang lagi tuan rumah dan form at least 2 pertandingan terakhir lagi positif. Tapi mengingat kita masih suka kecolongan, kalau menurut gue Juve tetap menang. Skornya 2-1 lah. 2-1. 2-1 2-1 gol akhir-akhir bikin deg-degan. Juve as always. Nah, kalau Bang Adi kira-kira gimana nih prediksi skor serta ada persentasenya kira-kira berapa nih? Ya, kalau presentasi 5-5-4-5 buat Juve ya, skor 2-1, cuman comeback ya. Jadi babak pertama 0-1, babak keduanya Asik. kita menit akhir kerja keras lah. Jadi kerja keras gitu. Benar-benar kerja keras, jadi nggak main nyantai, nggak bisa kill the game. Itu PR Mota juga kan. Jadi ya 2-1. Oh, Tapi ya model comeback kayak lawan Empoli gitu. oke, baik. Nah, kawan-kawan, apakah jawabannya sama dengan Bang Adi dan Bang Ali? Tulis di kolom komentar kira-kira berapa prediksi skor antara Juventus melawan PSV Eindhoven. Nah, cukup sampai di sini aja materi kita kali ini. Semoga Juventus bisa menang. Ya, ini ada gol agregitas tanda nggak? Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada Udah lagi. nggak ada. Oh, Lanjut berarti sampai extra time adu penalti. oke, berarti ini cukup seru juga. Ini Juventus ini main di Rabu dini hari jam 3 pagi ya kan? Kalau nggak salah ya, benar ya. Ya mudah-mudahan Ya, Ya, betul. disiarkan di TV lokal ya kan, mudah ya karena itu bersinggungan antara Real Madrid lawan si Manchester apa City. Manchester City ya. Manchester City yang sudah pasti Ah, akan disiarkan. nah, ya kita streaming lagi ya kan. Mudah-mudahan sih ada yang nyarin kan. Ya udah, terima kasih juga bagi para narasumber yang sudah mengisi di Suara Juventi ini kali ini dan bagi para penonton atau pelanggan membership, monggo join juga di membership kita karena kalian bisa berkesempatan kayak Bang Adi, Bang Ali. Dengan begitu kalian bisa melakukan cuap-cuap ngomong tentang Juventus, baik itu bertukar pendapat atau opini. Silakan tuh. Ada di deskripsi channel Suara Juventi ini ada paket-paket yang tersedia tuh. Karena kalian juga bisa berkesempatan juga join ada grup WA-nya karena di situ ada berita-berita terupdate mengenai Juventus. Dan jangan lupa juga di subscribe channel kita. Semoga channel kita ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Dan juga tulis juga di kolom komentar baik saran, kritik, atau apapun tulis saja ya kan.
Bagi yang kangen sama baksonya, Mbak Sekar ya kan, monggo ditulis aja ya kan. Itu karena biasanya kan para netizen ini pada nanyanya tuh yang cewek-cewek doang ya kan, yang laki-laki cuma ditulisnya yang ini, yang jelek, wah ini ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu terima kasih karena itu bentuk apresiasi kalian terhadap channel kita ya kan. Dan jangan lupa juga di-share juga nih, karena ada channel yang bisa beropini, berpendapat, serta ngobrolin tentang Juventus, ya adanya di Sore Juventus ini di channel kita. Akhir kata dari gua, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah. Vino alla fine, Forza 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 Juve. 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 Oke, baik. Terima kasih. Mantap. Berapa menit Bang Rok? Bang Rok,